Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Diah Puspitasari dengan NIM 14. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal saya yang berjudul Penentuan Rute Distribusi Roti Menggunakan Algoritma Neres-Negber dan Insertion pada Studi Kasus La Salsa Bakery Samarinda. Dengan dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Wahyuda STMT, dan dosen pembimbing dua saya yaitu Ibu Dr. Insinyur Muryani Emelda Isharyani STMT. Adapun topik pembahasannya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, asumsi penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, diagram penelitian, dan jadwal kegiatan. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu untuk kondisi idealnya, rute distribusi yang efisien sangat penting untuk menekan biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, penentuannya tidak mudah karena perusahaan sering hanya memiliki data jarak dan penggunaan bahan bakar. Tantangan pada proses distribusi sendiri juga dapat terjadi karena kendaraan pengiriman barang biasanya tidak hanya melayani satu pelanggan, melainkan beberapa pelanggan sekaligus dalam satu perjalanan. Untuk kondisi faktualnya, yaitu kondisi ini terjadi pada La Salsa Bakery Samarinda yang melakukan distribusi roti setiap hari berdasarkan pengalaman pengemudi, sehingga jarak tempuh dan biaya bahan bakar tidak stabil dan kadang melebihi batas yang diterapkan oleh perusahaan dalam satu kali pengiriman, yaitu sebesar 200.000. Kemudian, untuk penjelasan masalahnya sendiri yaitu pembagian klaster distribusi sudah tetap, tetapi tanpa adanya metode rute yang terstruktur, belum dapat dipastikan bahwa proses pengiriman telah efisien atau dapat mempengaruhi kualitas roti yang mudah rusak. Untuk solusinya sendiri yaitu penentuan rute distribusi pada permasalahan tersebut dapat menggunakan metode Traveling Salesman Problem dengan algoritma Neres-Negber dan Insertion, yang dimana metode ini merupakan metode yang dapat membantu menentukan urutan kunjungan yang diharapkan dapat mengurangi jarak tempuh, biaya bahan bakar, dan membantu proses distribusi La Salsa Bakery menjadi lebih terkontrol dan efisien. Untuk metode Neres-Negber sendiri dan metode insertion dapat dijelaskan pada landasan teori nanti. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana usulan rute distribusi roti pada La Salsa Bakery yang mampu meminimalkan jarak tempuh dan biaya bahan bakar, berapa besar penghematan jarak tempuh dan biaya bahan bakar dari rute distribusi usulan dibandingkan dengan rute distribusi aktual yang selama ini digunakan oleh La Salsa Bakery Samarinda. Kemudian adapun tujuan penelitiannya yaitu menyusun usulan rute distribusi roti pada La Salsa Bakery Samarinda yang mampu meminimalkan jarak tempuh dan biaya bahan bakar, kemudian mengetahui dan menganalisis besarnya penghematan jarak tempuh dan biaya bahan bakar dari rute distribusi roti yang terpilih pada La Salsa Bakery Samarinda. Adapun manfaat penelitiannya, yaitu bagi akademisi, bagi perusahaan, dan peneliti. Untuk akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penentuan rute distribusi roti menggunakan algoritma Neres-Negber dan Insertion, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun manfaat bagi perusahaan yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan pertimbangan dalam penerapan algoritma Neres-Negber dan Insertion untuk menentukan rute distribusi di La Salsa Bakery Samarinda. Manfaat bagi peneliti yaitu diharapkan dapat menjadi sarana penerapan ilmu khususnya di bidang supply chain management serta pengembangan kemampuan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah distribusi dengan strategi yang tepat. Selanjutnya, adapun batasan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya membahas rute distribusi roti untuk pelanggan La Salsa Bakery Samarinda yang berada di dalam kota Samarinda. Kemudian untuk asumsi penelitiannya sendiri yaitu data jarak dengan menggunakan Google Maps dianggap akurat dan kondisi jalan dan lalu lintas diasumsikan lancar tanpa hambatan. Selanjutnya di sini ada landasan teori yang menjelaskan mengenai distribusi, Traveling Salesman Problem, kemudian algoritma Neres-Negber, dan algoritma
insertion. Untuk distribusi sendiri, menurut Repika 2025, distribusi merupakan proses penyaluran produk maupun jasa dari pihak produsen hingga sampai ke tangan pelanggan. Kegiatan ini bertujuan agar produk lebih mudah diterima oleh pembeli serta memberikan nilai tambah yang berupa manfaat, lokasi, dan ketepatan waktu. Biasanya, aktivitas distribusi menjadi bagian dari kegiatan pemasaran yang membentuk suatu jalur atau sistem penyaluran barang. Untuk TSP sendiri, menurut Purnomo 2023, merupakan bentuk paling dasar dari masalah penentuan jalur, di mana satu kendaraan ditugaskan mengunjungi seluruh titik yang terdapat pada jaringan hanya satu kali. Prosesnya dimulai dari satu depot ke seluruh titik dikunjungi, kemudian kendaraan harus kembali ke depot semula. Adapun tujuan utamanya adalah untuk membentuk satu jalur setiap kendaraan di mana setiap titik hanya dikunjungi oleh satu kendaraan saja yang dapat melayani beberapa titik sekaligus. Pada TSP, tidak terdapat batasan mengenai kapasitas muatan maupun jumlah permintaan dari pelanggan. Kemudian terdapat algoritma Nares-Neckbar yang dikenal menurut Cairol DKK 2022 sebagai pendekatan yang diawali dari titik terdekat terhadap depot atau pusat kendaraan. Setelah titik awal ditentukan, lokasi berikutnya yang dikunjungi adalah pelanggan yang jaraknya paling dekat dari pelanggan sebelumnya. Proses tersebut dilakukan secara berulang hingga seluruh pelanggan berhasil dimasukkan ke dalam jalur perjalanan. Ciri khas metode ini terletak pada kegunaannya yang membantu penjadwalan sejumlah kendaraan yang terbatas sambil tetap memperhatikan kapasitas maksimumnya. Prinsip utama pada metode ini yaitu didasarkan pada pembentukan rute yang urutannya ditentukan oleh kedekatan jarak antara titik awal dan pelanggan berikutnya. Adapun penjelasan mengenai algoritma insertion menurut Suryani DKK 2018 yaitu metode ini memiliki fungsi untuk menentukan jarak paling efisien dalam suatu jalur distribusi. Prosesnya dilakukan dengan menyisipkan titik atau rute baru ke dalam lintasan distribusi yang ada, sehingga jarak keseluruhan pendistribusian dapat dipersingkat tanpa mengubah jalur utama. Berikut terdapat persamaan untuk menghitung nilai penyisipannya yaitu menggunakan rumus CS sama dengan CIK plus CKJ dikurang dengan CIJ. Dengan CIK adalah jarak antara lokasi I dan K, CKJ adalah jarak antara lokasi K dan J, dan CIJ adalah jarak antara lokasi I dan J. Selanjutnya di sini terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama ada peneliti dari Fuadillah DKK 2017 yang berjudul Penentuan Rute Patroli Security Optimal dengan menggunakan metode Nares-Neckbar dan Insertion pada studi kasus Short Processing Unit PTX. Kemudian terdapat peneliti Suryani DKK 2018 yang berjudul mengenai perbandingan penerapan metode Nares-Neckbar dan Insertion untuk penentuan rute distribusi optimal produk roti pada UKM Hasan Bakery Samarinda. Kemudian di sini terdapat penelitian oleh Sumiatun dan Fatimah Hayati tahun 2022 yang berjudul Penentuan Rute Terpendek Menggunakan Algoritma Nares-Neckbar dan Insertion pada studi kasus es kristal barokah. Kemudian terdapat penelitian Sinaga dan Marpaung tahun 2023 yang berjudul Perbandingan Algoritma CPS Insertion Heuristic dan Nares-Neckbar dalam menyelesaikan Traveling Salesman Problem. Kemudian terdapat penelitian oleh Wijaya DKK 2023 yang berjudul Pemilihan Rute Pendistribusian Ayam Ternak menggunakan metode Nares-Neckbar dan Nares Insertion. Untuk lokasi dan waktu penelitian sendiri, yaitu untuk lokasinya sendiri dilaksanakan di La Salsa Bakery Samarinda yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Harun Nafsi Rapak Dalam Kecamatan Lojanan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk waktu penelitiannya sendiri, dimulai dari tahap persiapan yang dilakukan pada bulan November hingga Desember 2025, dan kegiatan penelitian yang berupa pengumpulan data serta pengolahan data akan dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Januari hingga Maret 2026.
Kemudian adapun tahap penelitiannya yaitu yang pertama ada tahap persiapan yang berupa studi lapangan, studi literatur, perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, dan penentuan batasan masalah. Kemudian terdapat tahapan pengumpulan data yang dimana dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Kemudian terdapat tahap pengolahan data yang dimana dilakukan dengan penentuan titik tujuan pengiriman, membuat matriks jarak, menentukan rute distribusi menggunakan algoritma Nares-Neckber, dan algoritma insertion, kemudian menghitung biaya bahan bakar pada setiap algoritma. Selanjutnya ada tahap analisis dan pembahasan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil perhitungan jarak dalam penentuan rute distribusi menggunakan algoritma Nares-Neckber dan algoritma insertion berdasarkan jarak tempuh dan biaya bahan bakar. Adapun hasil analisisnya akan dibandingkan hasilnya menggunakan format tabel yang dapat dilihat pada layar berikut ini. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap penutup, di mana tahap ini dilakukan penyusunan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini terdapat diagram alir penelitian yang dapat dilihat yang dilakukan dengan dimulai, kemudian ada studi lapangan dan studi literatur, kemudian identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, batasan masalah, asumsi penelitian, kemudian pengumpulan data, terdapat pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer berupa jarak lokasi dari depot ke masing-masing pelanggan dan jarak antar pelanggan berdasarkan Google Maps, rute distribusi aktual, dan frekuensi pengiriman. Untuk data sekunder sendiri berupa profil perusahaan, lokasi pelanggan, jumlah permintaan pelanggan, volume keranjang, volume box kendaraan, pola jadwal distribusi yang diterapkan oleh perusahaan, dan informasi terkait bahan bakar seperti jenis bahan bakar, biaya dan kuantitas bahan bakar. Di sini terdapat pengolahan data yaitu menentukan titik tujuan pengiriman, membuat matriks jarak, menentukan rute distribusi menggunakan algoritma Nares-Neckber, menentukan rute distribusi menggunakan algoritma insertion, dan menghitung biaya bahan bakar pada setiap algoritma. Adapun langkah selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan, yang dimana analisis dilakukan dengan menganalisis rute distribusi roti menggunakan algoritma Nares-Neckber, analisis rute distribusi roti menggunakan algoritma insertion, analisis perbandingan jarak dan biaya bahan bakar rute awal dengan rute usulan, dan merekomendasikan rute paling efisien untuk digunakan. Kemudian kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu selesai. Di sini ada jadwal kegiatan yang dimana untuk penyusunan proposal sendiri akan dilaksanakan dari bulan November hingga Desember minggu kedua. Untuk seminar proposal sendiri dijadwalkan di minggu ketiga dan 4 bulan Desember. Untuk pengumpulan data sendiri di bulan 1 minggu pertama hingga ketiga. Untuk pengolahan data bulan Januari minggu keempat hingga Mei minggu kedua, yang disertai dengan asistensi tugas akhir yang dimulai dari bulan Maret hingga minggu kedua bulan Mei. Kemudian seminar hasil dijadwalkan di Mei minggu ketiga dan 4. Kemudian untuk persiapan pendadaran sendiri dimulai dari bulan Juni hingga minggu kedua bulan Juli, dan pendadaran direncanakan dijadwalkan pada minggu ketiga dan 4 bulan Juli. Dari saya cukup sekian. Mungkin apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya.